Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang benar-benar membuka wawasan buat dunia pendidikan kita, yaitu perubahan pola pikir inklusif, perjalanan guru menuju diferensiasi sejati. Kita nggak cuma bakal bahas teori, tapi kita akan menelusuri langsung gimana sih pergeseran mindset ini bisa mengubah rutinitas ngajar biasa menjadi sebuah komitmen nyata untuk merangkul setiap perbedaan di ruang kelas. Ini adalah perjalanan yang luar biasa inspiratif, jadi mari kita mulai. Oke, kita mulai dari hal yang paling sering kita rasakan nih. Pernah nggak sih Anda lagi ngajar, terus ada murid yang kayaknya susah banget buat fokus? Atau mungkin ada yang butuh waktu jauh lebih lama buat paham satu konsep sederhana aja? Kalau Anda sering berada di ruang kelas, pasti jawabannya sering banget, ya kan? Ini adalah realitas hari-hari kita. Kadang bikin pusing dan seringkali bikin kita mikir keras gimana cara ngadepinnya. Nah, yang menarik itu adalah gimana respons kita biasanya. Coba kita lihat cara lama di sebelah kiri. Sebagai guru yang peduli, niat kita tuh udah luar biasa baik. Kita kasih jam tambahan, kita ulang-ulang materinya, pokoknya kita kasih perhatian ekstra. Tapi masalahnya, sadar atau enggak, kita masih memaksakan target akademik dan cara belajar yang sama persis buat semua anak. Terus hasilnya gimana? Lihat di sebelah kanan. Capaian belajarnya tetap aja nggak optimal. Anaknya ngerasa frustrasi, dan jujur aja, kita sebagai guru juga ikut kehabisan energi. Tapi hey, kalau Anda ngerasa kewalahan dengan dilema kelas ini, Anda sama sekali nggak sendirian. Angka 36.000 ini bukan sekedar statistik kosong. Saat ini ada sekitar 36.000 sekolah inklusif di seluruh Indonesia yang lagi menavigasi tantangan yang sama persis kayak Anda setiap harinya. Bayangkan skala pergerakan ini. Ini adalah pergerakan pendidikan nasional yang masis banget, yang menuntut kita semua untuk mulai mengevaluasi ulang cara kita mengajar. Jadi, apa sih sebenarnya poin krusial dari pendidikan inklusif ini? Secara definisi resmi, ini adalah filosofi dan sistem yang ngasih kesempatan buat semua anak untuk belajar bareng di kelas reguler. Tapi, ada satu frasa yang wajib kita garis bawahi di sini. Tanpa diskriminasi. Ini penting banget. Tanpa diskriminasi itu bukan cuma soal membiarkan mereka masuk ke gedung sekolah. Artinya, kita nggak bisa lagi pakai satu standar kaku buat ngukur kemampuan semua anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita masuk ke langkah pertama, mengenal peserta didik khusus, atau memahami keberagaman di kelas. Ini adalah pondasi awal kita. Coba kita lihat siapa aja sih peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK ini. Daftarnya sangat beragam, mulai dari anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, autisme, sampai anak-anak yang cerdas atau punya bakat istimewa. Terus, ingat nggak sama murid yang sulit fokus atau agak lambat tadi di awal? Nah, secara resmi, mereka diakui di dalam daftar ini sebagai anak dengan ADHD atau slow learner. Mereka punya potensi dan kebutuhan belajar yang pastinya beda dari teman-teman yang lain. Pemahaman barusan membawa kita pada satu momen kesadaran yang luar biasa, bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar menerima semua siswa di kelas, tetapi menyesuaikan pembelajaran. Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Menerima mereka masuk gerbang sekolah hanyalah langkah awal. Inklusi sejati menuntut aksi nyata dari kita. Bukan anak yang harus dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang usang, tetapi justru sistem kitalah yang harus lentur dan beradaptasi untuk anak tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita beradaptasi secara nyata? Nah, kita masuk bagian kedua, adaptasi dan kurikulum fleksibel sebagai solusi nyata di ruang kelas kita. Ini dia inti perubahannya, sebuah pergeseran kebiasaan yang wajib kita lakukan. Perhatikan kontrasnya. Di sebelah kiri, kebiasaan lama yang bikin kita dan siswa sama-sama stres, menyamakan target untuk semua anak. Nah, kita harus geser ke kanan, ke kebiasaan inklusif, yaitu pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi ini ngasih kita kekuatan untuk memodifikasi cara kita mengajar, biar pas banget sama tingkat kesiapan dan kemampuan masing-masing individu di dalam ruangan kelas. Anda mungkin mikir, sebagai guru, emang saya punya wewenang apa aja buat melakukan adaptasi? Jawabannya terbagi jadi 3 area utama ini. Pertama, kurikulum. Anda berhak penuh menyesuaikan materi atau kompetensi esensial apa yang harus dikuasai anak. Kedua, pembelajaran. Anda bisa bebas berkreasi menyesuaikan metode dan strategi mengajarnya. Dan ketiga, lingkungan. Anda memegang kendali penuh untuk mengatur suasana kelas, tata letak bangku, sampai penggunaan alat bantu. Kalau kita membedah lebih spesifik ke area kurikulum, ada 5 model adaptasi resmi yang jadi opsi konkret Anda. Akselerasi, ini buat anak yang butuh percepatan belajar. Duplikasi, kalau anak ternyata mampu ngikutin kurikulum reguler tanpa ubahan. Modifikasi, di mana materinya kita sederhanakan levelnya.
Substitusi, kalau kemampuan tertentu diganti dengan hal lain yang setara. Serta omisi, ini kalau ada materi yang memang harus dihilangkan total karena keterbatasan spesifik siswa. Anda punya kebebasan penuh untuk memilih rute mana yang paling pas. Sekarang, mari kita lihat gambar besarnya melalui bagian ketiga, alur pelaksanaan di sekolah dan bagaimana perjalanan siswa di dalam sistem inklusif ini. Biar prosesnya nggak kerasa membingungkan, alur ini dibagi jadi 5 langkah. Dimulai dari PPDB atau penerimaan murid. Setelah masuk, anak akan melewati tahap penting, yaitu identifikasi dan asesmen, untuk benar-benar menggali potensinya. Dari situ disusunlah sebuah profil belajar. Nah, profil inilah yang bakal jadi acuan utama guru saat pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Dan ujungnya, profil ini juga yang menentukan cara penilaian yang paling adil bagi anak tersebut. Mari kita sorot sedikit soal pembuatan profil belajar tadi. Percayalah, ini bukan sekedar tumpukan kertas administratif belaka. Dokumen ini memotret secara utuh identitas anak, kemampuan akademiknya, kondisi emosinya gimana, fungsi motorik, kesehatan, sampai tingkat kemandirian anak. Profil belajar ini ibarat peta navigasi yang super penting buat guru, biar nggak meraba-raba lagi saat merancang rencana pelajaran. Dan dari peta navigasi tersebut, lahirlah program pendidikan individual atau PPI. Ini adalah program khusus yang didesain secara kolaboratif. Isinya memuat target jangka pendek dan panjang khusus untuk satu anak saja beserta strategi dan cara evaluasinya. Aturan mainnya, program ini harus sangat sederhana dan pastinya dekat dengan kehidupan nyata si anak. Ini adalah wujud nyata dari pendidikan yang sudah meninggalkan sistem pukul rata untuk semua siswa. Mendengarkan semua tanggung jawab teknis ini mungkin kedengarannya agak berat ya. Tapi tenang, di bagian keempat ini, kolaborasi menuju perubahan, kita akan lihat bahwa Anda sama sekali tidak sendirian. Mari kita lihat bagaimana ekosistem dukungan ini bekerja sama. Pemerintah itu perannya kasih payung kebijakan dan fasilitas. Pihak sekolah membangun sistem layanannya. Nah, Anda, sang guru, fokus mengeksekusi asesmen dan mengajar secara adaptif. Lalu ada orang tua yang jadi pendukung utama di rumah, dan masyarakat yang menciptakan lingkungan ramah dan penuh penerimaan. Keberhasilan satu anak pada akhirnya adalah hasil dari kerjasama tim yang solid ini. Setelah melihat kuatnya ekosistem ini, yuk kita kembali ke cerita guru kita di awal tadi. Perhatikan deh perubahan perasaannya, termotivasi untuk memperbaiki cara mengajar agar lebih inklusif. Setiap anak memiliki potensi jika diberikan layanan yang tepat. Ini adalah sebuah transformasi jiwa yang luar biasa. Perasaan kewalahan dan frustrasi yang dulu ada, sekarang udah berubah menjadi dorongan kuat untuk benar-benar menghadirkan keadilan sejati di ruang kelasnya. Dan dorongan mulia itu langsung diterjemahkan menjadi langkah praktis. Guru tersebut kini berkomitmen penuh buat melakukan pembelajaran diferensiasi. Dia nyesuaiin tingkat kesulitan tugas biar setiap anak merasa mampu ngerjainnya. Dan yang paling keren, dia berani mengubah metode penilaian biar lebih fair. Nggak melulu tes tertulis, tapi bisa ujian lisan, praktek, atau observasi. Tindakan-tindakan ini sangat realistis buat dilakuin dan dampaknya buat mental anak sangat luar biasa. Sebagai penutup pembahasan kita, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat Anda. Apa satu hal yang ingin Anda ubah di kelas Anda esok pagi? Mewujudkan ruang kelas yang inklusif memang butuh waktu, tapi semuanya selalu dimulai dari satu keberanian kecil. Dari satu penyesuaian sederhana pada cara mengajar Anda esok hari. Jadi langkah apa yang akan Anda ambil? Jadikan perbedaan sebagai kekuatan dan mari ciptakan ruang belajar di mana setiap anak merasa diterima. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah materi kali ini, teruslah menginspirasi dan sampai jumpa.